Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Majelis kita untuk majelis Arba'in An-Nawawi sampai alhamdulillah pada hadis ke-16. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis sampai hadis ke-15. Ya. Hadis ke-16, Imam An-Nawawi mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiati aku." yakni beri aku wasiat. Qala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab. Ya, la taghdab. Kata Abu Hurairah, faraddada miraran, lalu orang ini pun mengulang lagi pertanyaannya tadi, permintaannya tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan qala, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Hadis ini hadis sahih, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Sahabat yang datang kepada Nabi SAW ini, yang meminta wasiat kepada beliau dengan satu wasiat yang menghimpun ya segala unsur kebaikan, ya, agar dia mampu menjaga hal tersebut. Ya, di mana ya hal ini sering tidak diperhatikan oleh orang. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mewasiatinya dengan ungkapan, ya, jangan marah, jangan engkau marah. Dan pertanyaan ini pun diulang lagi oleh si penanya ini, oleh sahabat ini radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan jawaban yang serupa, ya, ini jangan engkau marah. Dari hadis ini menunjukkan, ya, marah, ya, ini dia menghimpun, ya, banyak keburukan di dalamnya, dan menghindarkan diri atau ya menyelamatkan diri dari sikap marah, ya ini tentunya, ya, dia di dalamnya mengandung, ya, banyak kebaikan. Dan terkait dengan hadis ini, ya, ada kemungkinan sahabat yang bertanya ini adalah, ya, Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya, dari hadis Abu Darda sendiri. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Ya, aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amal yang dengannya akan memasukkan aku ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, dan bagimu adalah surga. Adapun akan tetapi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di sana disebutkan bahwasanya Jariyah bin Qudamah, ya, datang kepada Nabi SAW. Ya, sa'altu Nabi SAW. Ya, lalu menyebutkan hadis secara panjang, dan dari sini, ya, ghalib dhannya, ya, menunjukkan bahwasanya yang bertanya adalah Jariyah bin Qudamah. Akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad ini, Imam Ahmad menyebutkan dari Yahya Al-Qattan, ya, bahwasanya beliau mengatakan, yani Yahya Al-Qattan mengatakan, hakaza qala Hisham. Ya. Ya, ini maksudnya bahwasanya Hisham, ya, menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya yang bertanya ini adalah Jariyah. Dan Yahya mengatakan, wahum yaquluna lam yudrik. Hisham, Jariyah ini lam yudrikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebanyakan ahli hadis mengatakan, ya, para hufaz mengatakan, Jariyah bin Qudamah ini tidak mendapati atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Al-Ijli dan yang lainnya, bahwasanya Jariyah bin Qudamah ini adalah seorang
tabi'i dan bukan seorang sahabi. Ya. Ya, wallahu alam dari sini ya, nampaknya yang paling mendekati adalah yang bertanya di sini adalah Abu Darda. Ala kulli hal, siapapun yang bertanya di sini, jelas hadis ini sabit dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Terlepas dari siapapun yang bertanya, maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wasiat jamiah. Ya, wasiat yang menghimpun berbagai unsur kebaikan di dalamnya. Yang ketika wasiat ini dikerjakan, maka seorang akan berada dalam akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan ketika seorang tidak menjalankan wasiat ini, ya tentunya pada dirinya akan banyak keburukan. Wasiat Nabi SAW kepada orang yang bertanya ini dengan ungkapannya la taghdab, jangan marah. Ini mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, yang dimaksud dengan ungkapan jangan marah di sini adalah perintah Nabi SAW untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang akan melahirkan akhlak yang baik pada diri seorang tersebut. Karena ketika seorang membiasakan dirinya dengan akhlak yang baik dan itu menjadi kebiasaannya, maka dia akan jauh dari sikap marah ini. Dari marah yang tentunya marah yang berlebihan, bahkan tidak pada tempatnya. Seorang yang membiasakan dirinya dengan akhlak yang baik akan jauh dari sikap menjadi seorang yang pemarah. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi maknanya juga agar seorang tidak melakukan satu hal yang menjadi konsekuensi dari sikap marah ini ketika dia memang harus marah. Ini tentu konsekuensi buruk dari kemarahannya tadi. Ini ketika karena marah secara asal dia adalah sifat yang tabi'i. Bagaimanapun seorang menghindarkan dirinya dari kemarahan, dari dirinya jatuh dalam sikap marah ini, dia akan ada keadaan yang akan menyebabkan dia harus marah atau terpaksa marah atau memang dia perlu untuk marah. Dan di sini ungkapan Nabi SAW la taghdab, makna yang kedua ini, ini ketika seorang memang harus marah atau dia terpaksa untuk marah, maka Nabi SAW dengan ungkapan ini la taghdab ini melarang seorang untuk ketika dia marah tadi atau terpaksa marah untuk melakukan sesuatu yang di luar kendalinya atau di luar hal yang dicintai oleh syariat. Sehingga maksud dari sini adalah ketika seorang marah, hendaklah seorang itu dapat mengendalikan dirinya sedemikian rupa sehingga kemarahannya tadi tidak berlarut sampai membawakan atau mendatangkan hal-hal yang jauh lebih berbahaya bagi dirinya ataupun bagi atau orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sebab kemarahan tadi. Dan Nabi SAW sendiri pun beliau dalam keadaan tertentu dan memang diharuskan bahkan beliau marah. Ketika beliau melihat kemungkaran, maka beliau marah dengan kemungkaran tadi. Tetapi kemarahan beliau tentunya senantiasa berada pada tuntunan syariat. Tidak keluar dari tuntunan. Tidak lantas dengan kemarahan tadi lalu beliau melakukan sesuatu yang justru mendatangkan kerusakan yang lebih besar ketimbang sekiranya beliau tidak marah dalam keadaan demikian misalnya. Ini menunjukkan bagaimana beliau SAW mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan bagaimanapun, hatta dalam keadaan beliau memang harus marah, maka dirinya tetap berada di bawah kendalinya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hal yang senada juga sebagaimana dalam riwayat Abu Dzar
ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im, jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, ya, wa illa falyattaji, sehingga hilang kemarahan tadi dengan duduk tadi, atau kalau tetap juga tidak juga hilang kemarahan tadi, ya, emosi yang meledak-ledak tadi, ya, falyattaji, maka hendaklah dia berbaring. Di sini ya jelas sekali petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan kemarahan, ya, mengendalikan ya amarah yang muncul dengan satu sebab. Sekalipun ya kemarahan tadi memang muncul dengan sebab kecintaan atau ghirah, ya, terkait agama. Bagaimanapun itu, maka seorang harus mampu mengendalikan amarahnya, harus mampu mengendalikan ya kemurkaannya terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Nabi SAW juga mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, ya, yang sebagian ulama mengatakan di dalamnya ada kedhaifan. Nabi SAW mengatakan al-ghadabu minasyaitan. Ya, kemarahan itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Sedangkan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tutfa'un naru bil ma'. Dan api itu dapat dipadamkan dengan air. Fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini petunjuk Nabi SAW untuk mengendalikan marah tadi. Dan Nabi SAW juga mewanti-wanti dalam hal ini. Beliau SAW mengatakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang hebat dalam, yang memiliki fisik yang kuat dalam bergulat. Innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ya, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah tidak yang keluar dari lisannya kecuali hal yang ya dibenarkan oleh syariat. Tidak keluar dari lisannya hal-hal yang dibenci oleh syariat. Tidak keluar dari lisannya kedustaan dan sebagainya. Ya, ini orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Dan demikian juga ketika seorang marah, maka ya tangannya tidak dia letakkan pada tempat yang ya dibenci oleh syariat. Ya, tangannya tidak dia letakkan pada tempat yang dibenci oleh syariat. Dengan dia berbuat zalim kepada manusia atau lain sebagainya. Ya, akhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Betapa banyak orang ketika marah dia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga keluar dari lisannya suatu perkataan yang ketika dia reda dari kemarahannya dia pun menyesali lisannya yang ya telah melontarkan perkataan tadi. Apakah itu berupa celaan atau cacian kepada saudaranya dan sebagainya. Atau seorang yang marah yang tidak mampu mengendalikan dirinya lalu tangannya ya melakukan hal yang ketika dia ridha, yakni ketika dia berhenti dari marahnya, reda dari marahnya, dia pun menyesali tangannya yang telah dia ayunkan pada hal yang ya tidak semestinya dia lakukan. Ya ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Disinilah pentingnya sekali, disinilah agungnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan beliau yang ringkas ini, la taghdab. Ya. Salah satu dari mana la taghdab tadi, ini seorang yang kalaupun dia harus marah, dia harus mampu mengendalikan amarah. Dan jangan dia marah dalam keadaan dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya. Dan kita tahu bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah As-Sulami, ya, dari sahabat Muawiyah As-Sulami, di mana beliau ya pada suatu hari marah kepada
budaknya yang lalai dalam mengembalakan ternaknya. Sehingga ada salah satu dari ternaknya tadi yang diterkam oleh serigala. Sehingga ketika mengetahui hal itu pun dia pun marah, lalu dalam keadaan dia tidak mengendalikan dirinya, dia menampar budaknya. Dan kita tahu bagaimana akhir dari kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini dengan budaknya, di mana ketika beliau reda dari marahnya, beliau sendiri melaporkan hal itu kepada Nabi SAW, dan ternyata Nabi SAW memandang hal itu sebagai perkara yang besar. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan dengan tegas, ternyata Nabi SAW menjadikan ini urusannya besar, bukan urusan yang sepele. Nabi SAW marah dengan sebab marah kepada sahabatnya tadi, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tadi, yang dalam kemarahannya dia menampar wajah budaknya sendiri. Sehingga mengetahui Nabi SAW marah dengan sebab itu, maka Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami pun dalam rangka untuk menebus kesalahannya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku merdekakan saja dia." Lalu Nabi SAW menguji keimanan budak ini, apakah dia jariyah ini, budak perempuan ini mukminah atau tidak. Karena budak yang boleh dimerdekakan adalah budak mukminah. Dan demikianlah kisahnya yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Walaupun Imam Malik menyebutkan nama sahabat ini secara keliru. Beliau mengatakan Umar. Ini dikoreksi oleh muridnya Imam Syafi'i. Tidak ada sahabat yang bernama Umar bin Al-Hakam, yang ada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dalam hadis yang panjang ada 3 kisah yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam, dan salah satu yang terkait dengan bagaimana dia marah kepada budaknya, lalu dia menampar wajah budaknya tadi, lalu dia melaporkan hal ini kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah SAW menjadikan hal ini sebagai masalah yang besar, bukan masalah yang sepele, yang berakhir pada Muawiyah menebus kesalahannya dengan memerdekakan budaknya ini tadi, yang diridai, disepakati, yang disetujui oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, kemarahan yang tidak terkendali lalu menjadikan pelakunya melakukan sesuatu yang tidak disenangi syariat, ini perkaranya adalah perkara yang besar, bukan perkara yang ringan. Dan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, sebagai penutup dari pembahasan terkait dengan hadis ini, sebagai inti yang dari hadis ini telah kita sampaikan. Di antara doa Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih, hadis yang aziz dan sahih. Di antara doa Nabi SAW yang sering beliau sampaikan kepada Allah, beliau panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, beliau selalu mengatakan, as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Aku meminta kepadamu ya Allah kalimat hak, baik dalam keadaan aku marah ataupun dalam keadaan aku ridha. Ini di antara doa yang sering dipinta oleh Nabi SAW kepada Allah Rabbul Alamin. Karena seorang ketika dia marah, sangat mungkin dia melontarkan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar setiap ucapannya adalah ucapan yang hak dalam keadaan ridha, demikian juga dalam keadaan beliau marah. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.